kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus baik untuk adik-adik. Tuhan sudah menyertai adik-adik dalam belajar, dalam bermain, dan lain sebagainya. Hari ini bersama dengan Kakak Lydia kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak persilahkan untuk berdiri. Kita menyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita mau berdoa, namun sebelumnya itu kita memuji Tuhan sekali lagi. Adik-adik masih ingat dengan lagu kita 12 murid Yesus? Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian 12 murid Yesus. Adik-adik tetap berdiri dan kita menyanyi. Simon
bersyukur pada hari ini Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah membimbing dan menyertai anak-anak sekolah minggu. Saat ini ya Tuhan, kami memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kiranya jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memberikan korban syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan di rumah, kita memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitab, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau
ya kita tidak bertemu kembali, tetapi hari ini Tante Elmi senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, waktunya kita untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami selama 1 minggu yang lalu. Dan waktunya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, buka hati kami, telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan berikan kami konsentrasi, sehingga pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar lanjutan dari cerita minggu lalu. Minggu lalu dari Kisah Para Rasul pasal 15. Tetapi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nah, judul kita hari ini, Paulus bertemu dengan Timotius dan Lydia. Nah, anak-anak, siap mendengarkan firman Tuhan? Silakan menyaksikan video berikut ini. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Semakin seru ya ceritanya. Hari ini tema kita adalah Paulus bertemu dengan Timotius dan Lydia. Pertama-tama, Paulus dan Silas pergi ke Derbe dan kemudian meneruskan perjalanan mereka ke Listra. Di situ mereka bertemu dengan seorang yang beriman, anak muda yang bernama Timotius. Ibunya seorang wanita Yahudi Kristen, tetapi bapaknya orang Yunani. Timotius dikenal baik oleh umat Kristen di Listra dan di Ikonium. Maka Paulus mengajaknya supaya ikut dengan mereka dalam perjalanan. Untuk menghargai orang-orang Yahudi di daerah itu, Timotius disunat sebelum mereka berangkat. Karena semua orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Dan sampai saat itu tidak membolehkan anaknya disunat. Kemudian mereka pergi dari satu kota ke kota lain, mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh para rasul dan penatua di Yerusalem tentang orang Kristen yang bukan Yahudi. Masih ingat kan cerita minggu lalu? Demikianlah dari hari ke hari jemaat makin tumbuh dan iman mereka semakin kuat dan jumlah mereka semakin banyak. Kemudian Paulus, Timotius, dan Silas melintasi Frigia dan Galatia. Mereka tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki provinsi Asia di Turki. Dan Tuhan juga tidak mengizinkan mereka menuju ke provinsi Bitinia. Oleh karena itu, mereka melintasi Misia menuju ke kota Troas. Pada malam harinya, Paulus mendapat suatu penglihatan. Dalam mimpi, ia melihat seseorang di Makedonia, di Yunani. Dengan sangat orang itu memohon kepadanya, katanya, "Menyeberanglah dan tolonglah kami." Karena penglihatan itu, maka Paulus dan rekan-rekannya memutuskan
untuk pergi ke Makedonia. Dan waktu itu Lukas sudah bergabung dengan Paulus. Mereka mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mengutus mereka ke Makedonia untuk mengabarkan berita kesukaan. Di Troas, mereka naik kapal dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Akhirnya mereka sampai di Filipi. Pada hari Sabat, mereka keluar pintu gerbang kota. Paulus dan kawan-kawannya menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Setelah duduk, mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia. Dia turut mendengarkan. Dia adalah penjual kain ungu dari kota Tiatira. Biasanya kain ungu adalah kain yang mahal pada waktu itu. Dan Lydia ini beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus dan kawan-kawannya untuk menumpang di rumahnya. Dia berkata, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Lydia mendesak sampai Paulus dan kawan-kawannya menerima permintaannya untuk menumpang di rumahnya. Ya, sudah menyaksikan ya? Nah, Tante Elmi mau ingatkan, minggu lalu terjadi perpisahan antara Paulus dan Barnabas. Nah, kita akan mendengarkan apa sih yang terjadi selanjutnya? Karena Paulus kemudian bersama-sama dengan Silas, sedangkan Barnabas bersama-sama dengan Yohanes Markus. Nah, tetapi meskipun mereka berpisah, mereka tetap memberitakan Injil. Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Sedangkan Barnabas dan Yohanes Markus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa Yahudi. Nah, dengan demikian Injil diberitakan lebih luas lagi. Itu dahsyatnya Tuhan ya. Meskipun ada perpisahan, tetapi semua atas izin Tuhan dan semua terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak, apa ya yang akan kita pelajari hari ini dari cerita yang barusan kalian saksikan tadi? Pelajaran pertama adalah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang dapat menolong kita. Tante ulang, Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang dapat menolong kita. Nah, Paulus dan Silas dalam perjalanannya memberitakan Injil menghadapi masalah. Tetapi di awal perjalanan mereka, ya, di Listra mereka bertemu dengan satu anak muda. Masih ingat namanya siapa? Betul, namanya Timotius. Nah, Tuhan mempertemukan Paulus dengan Timotius. Meskipun Timotius papanya orang Yunani, mamanya dan omanya, ya, mamanya Tante Elmi mau kasih tahu, mamanya namanya Eunike dan omanya bernama Lois. Nah, kita punya teman ya yang namanya Lois. Nah, tetapi itu bukan omanya Timotius, ya. Jadi Tuhan mempertemukan Timotius dengan Paulus. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dengan bertemunya Paulus dan Timotius,
Timotius menemani Paulus dalam melayani Tuhan. Kemudian Timotius diangkat oleh Paulus menjadi anak rohaninya. Bahkan kemudian hari ada satu jemaat, di situ Timotius menjadi gembalanya, ya. Menjadi gembala meskipun umurnya masih muda. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai Timotius. Timotius setia. Orang kedua yang dipertemukan dengan Paulus, orang yang luar biasa juga. Nah, waktu mereka mau ke Makedonia, dari awalnya 3 orang menjadi 4 orang ya. Ternyata ada satu tambahan. Dia bernama Lukas, atau lebih sering dikenal dengan tabib Lukas. Nah, kalau dengar kata tabib, zaman sekarang itu dokter. Zaman dulu belum ada dokter, tetapi ada tabib. Orang yang bisa mengetahui tentang penyakit dan menyembuhkan. Seperti begitu ya. Nah, Tuhan mempertemukan Paulus dengan tabib Lukas, dan tabib Lukas itu kemudian menjadi orang yang menolong Paulus untuk membantu Rasul Paulus dalam hal kesehatannya. Karena Paulus punya masalah dengan kesehatan, dan Tuhan menyiapkan tabib Lukas untuk menolong dia. Selain tabib Lukas menolong Paulus untuk kesehatannya, ternyata Tante Elmi mau kasih tahu, harus ingat anak-anak, tabib Lukas inilah yang menjadi penulis dari Kisah Para Rasul. Wow, itu dia. Tuhan mempertemukan tabib Lukas dengan Paulus untuk menulis kisah apa saja yang terjadi dalam kehidupan para rasul dalam memberitakan Injil. Luar biasa ya. Orang ketiga yang Tuhan pertemukan dengan Paulus adalah Lydia. Tadi ingat ya, Lydia adalah penjual kain ungu. Tante Elmi ingatkan, kain ungu adalah kain yang sangat mahal pada waktu itu. Biasanya yang pakai kain ungu adalah orang-orang kaya, penguasa-penguasa. Nah, berarti Lydia adalah orang yang kaya, bukan? Tetapi waktu dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memakai Lydia untuk apa? Menolong Paulus dan rekan-rekannya untuk mendukung mereka, memberi tumpangan. Dan Tante ini yakin mereka pasti didukung juga dengan dana oleh Lydia ini. Jadi Rasul Paulus dan Silas dan tabib Lukas, Timotius, mereka pasti menghadapi masalah dalam pelayanan. Tetapi ingat, Tuhan menyiapkan orang yang dapat menolong mereka. Jadi pelajaran hari ini ingat ya, kalau kalian punya masalah, jangan mengeluh, jangan menangis, jangan menyerah, jangan marah-marah, jangan menyalahkan orang di sekitar kalian. Tetapi harus ingat, mintalah pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dia bisa memakai siapa saja, entah itu orang tua kalian, saudara kalian, teman kalian, untuk menjadi penolong kita. Bahkan Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang lain yang kita tidak pernah kenal sebelumnya. Luar biasa ya Tuhan. Ingat, kuncinya setia dan andalkan Tuhan. Selain itu ingat, kalau Tuhan memberkati kita dengan orang-orang di sekitar kita, jangan mau egois anak-anak, ya. Hal selanjutnya, belajar bisa menerima orang lain yang ada di sekitar kita. Orang lain di sekitar kita punya kelebihan, ada kekurangan. Belajarlah bekerja sama dengan mereka. Nah, hal kedua yang Tante Elmi mau ingatkan kepada kalian anak-anak, ya. Hal yang kedua, pelajaran kita hari ini, kita harus belajar mengerti tuntunan Tuhan. Kita harus belajar mengerti tuntunan Tuhan, ya. Kita dalam menghadapi hari-hari kita, mungkin kalian bosan di rumah, bosan belajar dari rumah, nggak bisa kemana-mana.
Ingat, Tuhan sedang menuntun kita. Jadi, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Belajarlah mengerti tuntunan Tuhan. Seperti yang terjadi pada Samuel. Ingat Samuel? Iya, waktu itu Samuel masih kecil, bukan waktu dia bersama dengan Imam Eli. Tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti juga kisah waktu Paulus, ya, Tuhan mau dia dan rekan-rekannya ke Makedonia. Dalam satu penglihatan, waktu dia beristirahat, dia bermimpi dan mendapat penglihatan, ada seseorang berteriak kepadanya, "Hai, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, itu memang mimpi. Tetapi Tuhan bisa pakai mimpi, bukan? Dan waktu itu, waktu bangun, Paulus, Tante Elmi yakin dia bercerita kepada teman-temannya, ya, kepada Lukas, kepada Silas, dan kepada Timotius tentang mimpinya. Dan mereka memutuskan, mungkin ini tuntunan Tuhan supaya kita ke Makedonia. Nah, waktu mereka mau ke Makedonia, ya, mereka juga rencananya mau ke satu tempat, ke Asia, di Turki. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Apakah mereka ngotot harus sampai di sana? Tidak, karena Tuhan melarang. Ada halangan, ya. Nah, mereka tetap tidak ke situ. Mereka juga rencana ke Bitinia. Tetapi karena Tuhan juga tidak menghendaki, mereka tidak ngotot harus, enggak. Tapi mereka tetap ikuti pimpinan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita belajar mengerti pimpinan Tuhan. Samuel waktu masih kecil, dia bingung kan? Ya, waktu dia tidur, terus tiba-tiba ada suara panggil dia. "Samuel, Samuel." Samuel berpikir itu Imam Eli. Sampai dia bolak-balik. Dia pergi ke tempatnya Imam Eli tidur. Dan dia tanya, Bapak panggil saya?" Imam Eli bilang, "Tidak, pulanglah lagi, kembali tidur." Sampai 3 kali dia mendengar suara itu. Dan waktu dia kembali ke Imam Eli mengerti. "Samuel, bukan saya yang panggil kamu, tetapi yang memanggil kamu adalah Tuhan. Jadi, kalau nanti 1 kali lagi dia panggil namamu, bilang, 'Tuhan, berbicaralah kepada saya, karena saya siap mendengar.'" Seperti itu. Meskipun masih kecil, Samuel belajar mengerti tuntunan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih supaya saya bisa mengerti tuntunan Tuhan, gitu ya? Karena kan kalian akan katakan, "Tante Elmi, saya kan masih kecil, saya masih anak-anak. Papaku bukan pendeta, papaku bukan hamba Tuhan, orang tuaku bukan hamba Tuhan, orang tuaku anggota jemaat biasa. Bagaimana saya bisa mengerti pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan?" Nah, Tuhan bisa pakai apa saja, anak-anak. Ya, yang pertama, ingat, kalau kalian bingung, ya, Tuhan mau saya lakukan apa ya? Ya, yang pertama, berdoa. Bilang kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, saya lagi bingung, saya pusing, atau saya lagi punya pergumulan. Tolong saya, supaya saya bisa tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan." Berdoa itu penting. Ingat kan, doa itu nafas kehidupan orang percaya. Dan yang jelas, doa itu kita bicara dengan Tuhan. Ya, kalau kalian minta tuntunan Tuhan, Tante Elmi yakin, ya, Tuhan akan memampukan kalian untuk mendengar suaranya dan untuk mengerti rencananya. Nah, hal yang kedua, selain kita berdoa, ingat anak-anak, bacalah firman Tuhan supaya kalian bisa mengerti. Karena Tuhan ingin kita melakukan kebenaran, bukan hal yang tidak baik. Ya, kalau ada orang mungkin ajak kalian untuk melakukan sesuatu dan kalian tahu itu tidak baik, firman Tuhan berkata kan, lakukan apa yang benar. Lakukanlah apa yang benar.
Jangan karena demi menolong teman kalian melakukan dosa. Ya. Jadi waktu kita bingung, bacalah firman Tuhan. Tuhan juga bisa memakai orang tua kalian atau siapapun yang lebih berpengalaman. Ingat pelajaran minggu lalu ya. Nah, hal yang ketiga, ingat, selain kita berdoa, baca firman Tuhan, yang ketiga, ingatlah, tuntunan Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Jadi anak-anak, ingat, Tuhan tidak mau kita bingung. Tuhan tidak mau kita cemas. Tuhan tidak mau kita berlama-lama jadi orang yang galau. Siapa di sini suka galau? Apalagi masa pandemi ini. Nggak boleh galau ya anak-anak ya. Jadi ingat, Tuhan mau kita merasakan damai sejahtera. Waktu kalian berdoa, waktu kalian baca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Waktu memutuskan sesuatu. Jadi contohnya, mungkin kalian sudah punya rencana mau jalan-jalan dengan keluarga kalian. Ya, kalian sudah berdoa, Tuhan Yesus, besok kami mau pergi jalan-jalan. Tuhan tolong supaya kami bisa melaksanakan rencana kami. Kami bisa pergi dengan selamat. Tetapi ternyata besoknya, pas kalian sudah siap-siap, tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Dan kalian berdoa, Tuhan Yesus tolong, hujan yang turun tolong dihentikan Tuhan. Tolong supaya kami bisa pergi jalan-jalan. Tapi ternyata hujannya tidak turun-turun. Nah, bisa jadi Tuhan tidak menghendaki kalian untuk jalan-jalan. Mungkin next time. Tante Elmi punya pengalaman satu. Papanya Tante Elmi dulu, waktu Tante Elmi masih sekolah seperti kalian ya. Papanya Tante Elmi kadang pergi keluar kota untuk pelayanan. Ya, jadi Tante Elmi dan saudara-saudara tinggal di rumah. Nah, suatu waktu papanya Tante Elmi sedang menunggu bus ya, karena luar kota ya. Waktu itu Tante Elmi masih di Jawa. Jadi dia dari Jakarta mau menuju Ungaran, tempat tinggal Tante Elmi di Jawa Tengah. Jadi yang terjadi apa? Dia sedang menunggu bus. Busnya itu ada satu bus, dia stop. Padahal busnya masih bisa muat ada orang, tetapi busnya itu enggak stop. Jadi papanya Tante Elmi menunggu lagi. Kira-kira 1 jam dia harus menunggu. Waktu dia menunggu, Tuhan siapkan ada satu bus. Dan waktu papanya Tante Elmi panggil, bus itu berhenti dan papanya Tante Elmi naik di bus. Dan kalian tahu, ternyata bus yang dia minta berhenti waktu pertama kali, dan dia tidak mau berhenti, ternyata beberapa kilometer terjadi kecelakaan. Bayangkan, kalau papanya Tante Elmi tetap ngotot, bisa jadi terjadi kecelakaan dengan dia, bukan? Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia naik bus yang pertama. Tuhan izinkan dia naik bus yang kedua. Dan dia bisa tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Itu bagian dari tuntunan Tuhan. Ya, jadi anak-anak, mari kita belajar untuk mengerti tuntunan Tuhan. Dalam segala hal, waktu kalian di rumah, waktu kalian belajar, waktu kalian bermain, waktu kalian punya masalah, ingat, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Dan kita punya tugas apa? Belajarlah mengerti tuntunan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Sampai bertemu ya, tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ikut Tante Elmi ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tolong kami supaya kami bertemu dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan kehendaki. Dan tolong kami juga supaya kami bisa mengerti tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar dan lakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan,
Amin. Nah, anak-anak, sampai bertemu minggu depan di acara ibadah selanjutnya. Dan terima kasih untuk orang tua, opa oma, kakak yang dengan setia menemani anak-anak Par. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tetapi sebelum itu ada beberapa pesan dari Kak Peter. Yang pertama, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker. Jangan lupa juga berdoa, karena berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saat ini yang kita mau doakan orang tua adik-adik di rumah, doakan juga guru-guru sekolah minggu, doakan juga pendidikan adik-adik. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menolong adik-adik sekolah minggu, boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini boleh berakhir Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati juga dalam pendidikan mereka, berkati kami juga guru sekolah minggu, dan berkati juga firman Tuhan yang telah mereka dengar agar menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Berkati juga persembahan yang telah diberi Tuhan agar dapat dipakai untuk kelancaran pekerjaan di tempat ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai, sampai jumpa.